Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam Bu Septi, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Bu Risa bagaimana Iya, kabarnya? Al- Alhamdulillah juga baik. Kemarin saya ketemu sama Bu Lina, katanya Bu Septi tuh kemarin mencari saya ya. Ada apa ya Bu Septi? Iya betul Bu Risa. Saya kemarin mencari Bu Risa karena saya mau curhat Bu Risa. Kira-kira Bu Risa ada waktu enggak mendengarkan curhatan saya? Kebetulan hari ini saya kosong ya. Tadi banyak sekali tugas-tugas, tapi Alhamdulillah sudah terselesaikan. Jadi sekarang saya santai. Jadi kalau mau Bu Septi mau eh, berbincang-bincang dengan saya, silakan. Mumpung saya waktunya kosong. Kira-kira ada apa ya Bu Alhamdulillah. Septi? Saya jadi kepo. Ya Alhamdulillah nih kalau Bu Risa waktunya kosong, longgar. Saya ingin cerita nih Bu tentang permasalahan saya di kelas. Permasalahan curhat tentang permasalahan di sekolah. Iya. Mm-mm. Kira-kira apa yang diharapkan Bu Septi dari pembicaraan kita kali ini? Saya ya berharapnya Bu Risa setelah kita ngobrol-ngobrol nanti, saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Ya, mendapatkan solusi ya. Kira-kira ada masalah apa ya Bu Septi kok membutuhkan solusi? Iya, begini loh Bu Risa, ini kan sudah ajaran baru ya Bu ya, sudah mulai masuk, sudah Ya, mulai aktif kembali pembelajaran. Nah, di kelas baru ini Bu Risa, ada murid saya, murid laki-laki saya, ini sangat usil sekali, suka jahil kepada temannya. Dia itu suka mengganggu temannya. Dia suka menyembunyikan alat tulis temannya. Kemudian juga pokoknya apa ya Bu Risa sering membuat gaduh di kelas. Jadi kan pembelajaran saya tidak nyaman ya Bu Risa ya. Jadi tidak berjalan lancar. Begitu Bu. oh begitu ya. Eh, Sudah berapa lama kira-kira terjadinya Bu Septi? Hmm, ya itu Bu Risa dari awal masuk ajaran baru. Jadi ya Jadi, kira-kira oh 1 mingguan. ya, Mm-mm. oh ya, 1 mingguan ya. Terus selama 1 minggu ini apa yang Bu Septi lakukan? Yang sudah saya lakukan itu Bu Risa, saya sudah menasehati anak ini. Hmm, Ketika Bu Septi menasehati anak ini, apakah anak ini mau mengikuti nasihat dari Bu Septi? Hmm, awalnya mau ya Bu Risa ya, sebut saja namanya Joni ya Bu ya anak ini. Awalnya Ah, ketika Joni. iya, ketika saya nasihati, ini Joni ini mau mendengarkan apa nasihat saya. Saya bilang Joni, tolong dong Joni, jangan suka mengganggu temannya. Ini nih temannya jadi terganggu pembelajarannya kalau Joni suka menjahili temannya. Begitu Bu. Sudah saya nasihati anak ini. Ketika Bu Septi menasehati, apakah berhasil? Anak Joni ya namanya ya. Iya. Joni ini mau mengikuti apa yang nasihatin Bu Septi. Begini Bu Risa, pada awalnya ya, memang pada awalnya Joni ini mendengarkan nasihat saya. Dia bilang, iya Bu, maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Gitu. Oke, Joni terima kasih. 1, 2 hari, dia ini anteng. Saya kira nih Bu ya, Alhamdulillah nih, Joni sudah anteng, sudah nggak suka jahit pada temannya, sudah nggak mengganggu temannya. Pembelajaran ini berjalan enak, nyaman. Nah, ternyata di hari keempat dan di hari berikutnya, John ini mulai berulah lagi, Bu Risa. Meskipun tidak sesering awal dia masuk ya, tapi ya tetap saja ketika pembelajaran saya mulai asik menerangkan ke anak-anak, ini pasti ada anak ini. Bu, ini Bu, Joni Bu, sengganggu saya Bu. Bu, ini Bu, Joni mematahkan penggaris saya Bu, dan akhirnya nangislah si anak ini tadi.
Saya, ya Allah, Joni, tak kira sudah berubah. Ternyata hanya berubahnya 1-2 hari saja, Bu Risa. Hari berikutnya dia mengulangi kesalahan yang sama. Begitu, Bu Risa. Oh, untuk anak yang diganggunya, apakah anak yang sama? Yang sering diganggu Eh, sama Juni, apakah anaknya yang sama? Random ya, Bu Risa. Ya memang hampir semua temannya ini suka dijahili, baik anak perempuan, Oh, anak seperti laki-laki. Ini John ini suka sekali mengambil alat tulis temannya. Gak peduli anak perempuan, anak laki-laki. Bisa tahu sendiri kan ya. Apalagi kalau anak perempuan Ibu Risa ya. Ketika diambil alat tulisnya disembunyikan, pastilah anak ini pasti teriak-teriak, Bu ini loh Bu Joni, Bu ngambil penggaris saya. Bu ini loh Bu Joni menyembunyikan penghapus saya. Jadi saya tidak bisa, pembelajaran tidak bisa berjalan dengan baik, tidak fokus Bu. oh, gitu ya. Kira-kira menurut Bu Septi, eh, apa penyebabnya Joni ini mengganggu temannya? Ketika waktu saya panggil itu Bu Risa ya, saya tanya dari hati ke hati. Ketika waktu itu saya nasihati, saya tanya, Joni, kenapa sih nak? Kamu kok suka sekali jahil pada temanmu? Kamu suka menyembunyikan alat-alat tulis temanmu. Kamu nggak punya pensil, tak? Apa kamu nggak punya bolpen sehingga kamu eh, meminjam atau mengambil alat tulis temanmu? Punya, Bu, saya punya. Loh, terus kenapa kok kamu mengambil punya temanmu? Ya nggak apa-apa, Bu. Terus ini yang paling parah, Joni. Kamu suka menyembunyikan alat tulis temanmu. Kenapa? Ya, saya suka saja, Bu. Saya suka, Bu, lihat ekspresi teman saya ketika mereka kebingungan mencari alat tulisnya. Oh, jadi kamu melakukan ini bukan karena kamu tidak punya alat tulis ya, Joni ya? Padahal kalau kamu tidak punya alat tulis, kamu bisa, boleh punya kepada Bu Septi. Enggak, Bu. Berarti kamu suka mengganggu temanmu ini karena kamu suka melihat ekspresi temanmu ketika dia kebingungan, ketika dia apa ya, lari-lari, eh, me, apa, tanya-tanya ke temannya, di mana pensilnya. Kamu menikmati ekspresi temanmu seperti itu. Iya, Bu. Seru, Bu. Lucu, Bu, teman waktu saya kerjain seperti itu, apalagi ketika dia apa muter ke kelas mencari alat tulisnya, ya saya seneng Bu lihat ekspresinya. Begitu Bu Risa jawabannya. Ya. Jadi sepertinya John Ketika ini Joni mencari perhatian. Mm-mm. oh begitu ya. Ketika Joni ini menceritakan bahwa saya mengganggu temannya karena senang ya melihat ekspresi temannya. Nah, menurut Bu Septi, eh, apakah yang terjadi sama Joni ini sudah dibicarakan dengan orang tuanya Joni? Karena tadi menurut Bu Septi ini, tadi apa Bu Septi? Joni ini Iya, suka mencari membutuhkan, perhatian temannya. Iya. oh ya, mencari perhatian temannya ya. Berarti hmm, ketika mencari perhatian ini, apa yang Bu Septi lakukan? Iya Bu Risa, setelah saya amati dan ketika saya tanya ke Joni alasannya ketika dia mau temannya karena dia suka melihat ekspresi temannya yang kesusahan. Jadi saya rasa Joni ini eh, kebutuhan kasih sayangnya, love and belongingnya ini kurang Bu. Seperti yang dengan Bu Risa tadi, saya sudah mencoba menghubungi orang tuanya. Saya sudah menghubungi via WA dan telepon ya Bu Risa waktu itu. Ya, dari pembicaraan Bu Septi dengan orang tuanya, apa yang Bu Septi dapatkan? Ketika saya ngobrol dengan ibunya ya kebetulan waktu itu saya bicarakan kepada ibunya Joni, Bu, Joni ini di sekolah, ngapunten ya Bu sebelumnya, Joni ini suka sekali mengganggu temannya, suka menyembunyikan barang temannya, mengambil barang temannya. Padahal ketika saya tanya, ternyata alat tulisnya sudah terpenuhi semua. Maaf Bu, apakah Joni ini di rumah juga melakukan hal seperti itu? Kemudian ibu menjawabnya, loh,
Iya tak Bu, sepertinya ibunya agak kaget ya Bu Risa ketika mendapati Oh gitu. kenyataan di sekolah anaknya ternyata Joni berbuat seperti itu. Iya Bu, Joni ini seperti ini kondisinya di sekolah. Kemudian kalau ibunya terus bilang, sepertinya kalau di rumah enggak apa-apa Bu, anaknya biasa saja. Kemudian saya tanya, maaf Bu, kalau menurut pengamatan saya ya Bu ya, karena jawaban Joni tadi ketika ditanya, ternyata dia suka mencari perhatian temannya dengan cara mengambil barang milik temannya, menyembunyikan barang milik temannya. Ini saya rasa Joni ini kebutuhan kasih sayangnya berkurang, Bu. Kalau boleh saya tahu, apakah ibu ini menemani Joni dari pagi sampai malam? Kemudian ibunya menjawab, "Eh, iya Bu, saya ini lagi bekerja. Kebetulan ayahnya juga bekerjanya di luar kota, jadi tidak setiap hari pulang ke rumah." Kemudian saya tanya lagi, apakah Joni ini punya saudara Bu di rumah? Nah, ternyata kebetulan Joni ini anak tunggal. Jadi saya tanya, kemudian Joni ketika pulang di rumah sendirian dong Bu di rumah? Tidak Bu, Joni ini ketika pulang sekolah, dia pulang ke rumah neneknya. Kalau boleh tahu rumah neneknya di mana Bu? Ternyata rumah neneknya tidak jauh dari rumah Joni Bu Risa, hanya berjarak 4 sampai 5 rumah. Oh, kemudian berarti Joni setelah pulang sekolah ini ke rumah neneknya ya Bu ya? Iya, ternyata di rumah neneknya karena neneknya sudah sepuh. Ketika Joni pulang di rumah, yang penting Joni sudah makan. Kemudian ya sudah Bu Risa, anak ini sudah bermain di luar. Mungkin neneknya juga nggak tahu di luar ini anaknya seperti apa. Yang diketahui ibunya kalau di rumah Joni ya tidak ada apa-apa, biasa saja. Seperti itu Bu Risa. Ya. Dari pembicaraan Bu Septi dengan orang tuanya itu Bu Septi tahu ya bahwa ternyata Joni ini tinggal sama sehari-hari dengan neneknya. Iya betul. Ya. Eh, dari pembicaraan ini apakah ada yang dihasilkan? Eh, Kesepakatan mungkin dengan orang tuanya? Eh, Kebetulan waktu itu kan saya eh, berbicara lewat telepon saja ya Bu Risa. Jadi Ya. kurang leluasa. Akhirnya saya meminta ibunya untuk datang ke sekolah. Ya. Kemudian ketika orang tuanya Joni datang ke sekolah, apa yang dibicarakan dari Betul. eh, ketika orang tuanya Joni datang kan pasti banyak hal yang dibicarakan. Nah, apa Nah, jadi waktu hasilnya itu, apa? alhamdulillahnya ya Bu ya, ibunya ini juga mau menerima dan terbuka. Kita mencoba sharing dari hati ke hati karena kita sama-sama seorang ibu ya Bu Risa ya. Jadi inginnya anaknya mendapatkan terbaik lah, tidak tidak mengalami kekurangan sedikit pun. Nah, kemudian saya bicara dari hati ke hati ke sama ibunya Joni, kemudian ibunya Joni juga eh, akhirnya sadar, iya Bu, memang saya saat ini ketika saya pulang ke rumah, Joni pulang, ya kita jarang ngobrol. Kita apalagi sudah punya HP ya Bu Risa. Jadi Joni main HP, ibunya juga main HP. Kemudian juga saya memberikan saran, bagaimana Bu kalau jenengan ini meluangkan waktu pada Joni, diajak Joni bicara, ditanya kegiatannya apa saja di sekolah, kemudian apa pelajaran yang disukai, bagaimana teman-temannya. Mungkin dari situ Joni merasa dirinya mempunyai teman, apalagi merasakan kasih sayang seorang ibu. Karena selama dari pagi sampai siang Joni di sekolah, kemudian sore baru pulang. Jadi mungkin Joni ini merasa kurang mendapatkan perhatian. Jadi ibu bisa sesekali juga mengajak Joni keluar bersama, main. Jadi Joni itu tidak sendiri, Bu, eh, di rumah. Kemudian ibunya juga bilang, oh iya Bu, baik, saya menerima saran dari Bu Guru. Saya akan meluangkan waktu lebih banyak dari Joni karena memang kan saya bekerja untuk Joni. Jadi kalau anak saya tidak bahagia,
Jadi ya buat apa? Jadi dari situ Bu Risa, dari hati ke hati, akhirnya ibunya juga mulai terbuka hatinya. Kita membuat kesepakatan, ibunya Joni akan memberikan lebih perhatian, kasih sayangnya ketika berada di rumah. Ya, jadi sudah menemukan kesepakatan dengan orang tuanya ya, dan tadi disampaikan Bu Septi juga bahwa orang tuanya akan melakukan berbagai cara ya untuk Joni. Nah, itu tadi dari orang tuanya. Kalau dari Bu Septi sendiri, apa yang akan Bu Septi lakukan untuk Joni ini? Sebagai wali kelasnya ya Bu ya, eh, saya pastinya juga akan memperlakukan Joni ini secara khusus karena Joni ini kan masih kurang kebutuhan kasih sayangnya. Ketika kasih sayang di rumah akan terpenuhi dari ibunya, maka saya di sekolah juga akan memenuhinya dengan cara memberikan perhatian kepada Joni. Mungkin sering-sering lebih bertanya kepada Joni ketika waktu istirahat, saya mengajak ngobrol Joni. Kemudian juga pastinya dengan teman-temannya ya Bu Risa ya, karena di sini dia juga bergaul dengan teman-temannya. Mungkin saya akan memberikan pengertian kepada teman-temannya. Karena pastinya kalau anak-anak itu pasti tidak semuanya ya Bu Risa ya bisa mengerti, memahami kondisi temannya. Jadi saya juga akan berbicara kepada teman-temannya untuk memberikan perhatian kepada Joni. Tolong anak-anak Joni ini ketika ada kelompok atau tugas kelompok, ayo diajak Joni. Kemudian kalau bermain, ayo diajak Joni. Dan apa ya, selalu dilibatkan Joni. Jangan sampai dia itu sendirian. Jadi teman-temannya nanti juga akan memberikan perhatian, saling mengasihi, gitu Bu Risa. Ya, dari yang Bu Septi sampaikan bisa saya tangkap bahwa eh, ada beberapa hal yang akan Bu Septi lakukan ya untuk Joni dan bekerja sama dengan eh, Wali murid dan teman-temannya anak-anak, ya. ya teman-temannya. Oh ya. Selain itu mungkin Bu Septi membutuhkan dukungan dari siapa lagi untuk permasalahan Joni ini. Pastinya saya butuh dukungan dari kepala sekolah ya Bu Risa ya, selaku penanggung jawab di sekolah. Karena kan apapun yang terjadi di sekolah, ini kan kepala sekolah harus tahu ya. Jadi saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga akan bekerja sama juga dengan rekan sejawat. Kebetulan ini kelas 5 kan ada dua rombel ya Bu ya. Saya 5A, kemudian teman saya itu 5B. Dan kebetulan lagi rekan sejawat saya ini itu merupakan wali kelas di kelas 2, wali kelas Joni saat Joni berada di kelas 2. Dan saya akan meminta pendapatnya, akan sharing bagaimana sih Joni ini waktu di kelas 2, apakah memang karakternya seperti ini, begitu Bu Risa. Ya, kira-kira kapan Bu Septi akan melakukan rencana yang tadi Bu Septi sampaikan kepada saya? Hmm, Mengingat eh, urgensi dari ini ya Bu ya, kalau mengenai perilaku anak yang kurang baik itu kan harus segera kita selesaikan. Jadi secepatnya pasti akan saya realisasikan Bu, akan saya implementasikan. Selain itu mungkin ada yang akan Bu Septi lakukan untuk rencana-rencana Bu Septi sehingga bisa lebih maksimal. Em, Mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas Bu ya, supaya anak lebih bertanggung jawab, begitu Bu Risa. Ya. Kesepakatan kelas seperti apa yang akan Bu Septi lakukan? Saya bersama anak-anak akan membuat kesepakatan kelas di mana eh, kan saya akan jelaskan apa sih kesepakatan kelas itu dan bedanya apa dengan aturan. Kalau aturan itu kan dibuat dari pihak sekolah ya Bu ya. Sedangkan untuk kesepakatan kelas itu kan dibuat oleh siswa, dari siswa, oleh siswa kembali lagi ke siswanya. Dari situ nanti anak-anak, setiap anak akan saya berikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya.
apa saja kesepakatan yang dibutuhkan di kelas kita supaya pembelajaran kita ini belajar lancar. Jadi nanti anak-anak akan menuliskan pendapatnya di papan tulis, kemudian dari pendapat-pendapat siswa tadi, saya akan mendiskusikan dengan anak-anak kesepakatan kelas apa saja yang nantinya akan dibuat untuk kesepakatan kelas kita. Biasanya itu anak-anak itu tidak boleh mengejek teman, tidak boleh menjelek-jelekan teman, tidak boleh mengganggu. Dari kata-kata negatif itu nanti Bu Risa, nantinya akan saya rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Dari situ nanti akan terbentuklah kesepakatan dan yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita bersama. Ya, luar biasa sekali ya. Untuk membuat keyakinan kelas ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? 1 hari Bu Risa. Besok saya akan membalas kelas nih Bu Risa. Ya, berarti besok sudah mulai untuk membuat kesepakatan kelas ya. Jadi selain membuat kesepakatan kelas, mungkin ada lagi yang ingin Bu Septi lakukan? Hmm, Mungkin saya akan membuat pembelajaran yang menarik ya Bu Risa. Mungkin saya akan membuat pembelajaran apa bermain peran. Di situ nanti akan rencananya saya akan menayangkan sebuah video di mana di situ nanti ada beberapa tokoh ya Bu Riza. Jadi nanti anak-anak saya suruh mengamati, kemudian mengidentifikasi mana tokoh-tokoh yang baik, mana tokoh-tokoh yang tidak baik. Nah dari situ nanti anak-anak akan belajar meneladani contoh-contoh karakter-karakter yang baik. Ya. Eh, dari yang Bu Septi sampaikan tadi, apakah menurut Bu Septi akan efektif dilakukan kepada anak-anak? Menurut saya akan efektif ya Bu Riza. Nanti setelah video tadi ditayangkan, saya akan meminta anak-anak memerankan jadi anak-anak sendiri akan berperan sebagai modelnya, akan merancang sebuah seperti drama ya, drama sederhana begitu. Jadi nanti anak-anak sendiri yang akan menyimpulkan, oh berarti tokoh ini tidak baik. Jadi ini nanti dampaknya seperti ini. Jadi nanti anak-anak itu melihat secara real seperti itu Brisa. Biasanya kalau secara real gitu anak-anak lebih apa ya, lebih menghayati, lebih cepat nyantol gitu ya Bu Risa. Ya, eh, tadi sudah banyak sekali yang disampaikan ya. Kira-kira nih dari yang apa tadi Bu Septi sampaikan, Bu Septi rencanakan, komitmen apa yang harus Bu Septi lakukan untuk eh, tercapai tujuannya Bu Septi untuk merubah Joni menjadi yang Bu Septi harapkan. Iya, tentu saja ya Bu Risa ya. Untuk mengubah karakter seorang anak itu tidak mudah ya. Membutuhkan proses. Tidak seperti semudah membalikkan telapak tangan. Pasti butuh proses yang panjang. Oleh karena itu, saya sebagai gurunya harus konsisten nih Bu Risa. Harus konsisten untuk membimbing Joni, membimbing anak didik saya untuk berperilaku yang baik. Kemudian selain itu, saya juga harus sepertinya nih harus banyak belajar tentang ilmu parenting. Jadi saya akan mendapatkan ilmu parenting sehingga bisa eh, menerapkan kepada anak-anak. Kemudian saya juga akan belajar kepada senior-senior saya yang memiliki pengalaman yang lebih banyak. Ya, luar biasa sekali ya. Eh, Bu Septi sudah membuat komitmen untuk diri Bu Septi sendiri ya untuk ke depannya. Kira-kira dari yang Bu Septi sampaikan, komitmen, rencana, eh, kesepakatan kelas dan lain-lain, apakah Bu Septi sudah merasa Bu Septi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi Bu Septi sampaikan ke saya di awal? Alhamdulillah Bu Risa, dari pembicaraan kita hari ini, saya baru sadar, oh ternyata saya harus seperti ini, saya harus mengambil langkah seperti ini. Jadi saya sudah menemukan Bu solusi untuk menyelesaikan masalah si Joni ini.
Alhamdulillah ya, ternyata secara tidak disadari bahwa solusi itu datangnya dari Bu Septi sendiri Iya, ya kan ya. betul. Ketika Bu Septi berbicara, mengungkapkan hal apa saja yang terjadi, keinginan Bu Septi, ternyata Bu Septi sudah menemukan solusinya. Seperti itu ya Bu Septi ya. Iya, betul sekali Bu Risa. Alhamdulillah. Eh, Kira-kira ada lagi yang mungkin Bu Septi mau dibicarakan atau disampaikan kepada saya? Sudah cukup Bu Risa. Saya sudah menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak loh Bu Risa. Akhirnya dari pembicaraan kita ini tadi saya mendapatkan solusinya. Jadi saya sudah tidak gelisah lagi seperti itu Bu Risa. Terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah. Sama-sama. Semangat terus ya Bu Septi ya. Iya, iya. Untuk menghadapi semua permasalahan-permasalahan, kita harus tetap Semangat. semangat. Iya. Oke, nanti kapan-kapan kita sharing-sharing lagi. Iya, terima kasih Bu Risa. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.